Halo rekan-rekan pencinta filsafat, senang sekali bisa kembali hadir menemui rekan-rekan. Semoga kita semua senantiasa sehat. Saya ingin kembali melanjutkan proyek kajian filosofi saya. Saya sudah menjelaskan di salah satu video terdahulu, sudah cukup lama, mengenai definisi filsafat. Teman-teman bisa mengecek kembali ke salah satu video saya. Dan untuk video kali ini dan dua video yang akan datang, saya berusaha untuk menjelaskan atau tepatnya menunjukkan filsafat sebagai jalan atau sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Kajiannya akan difokuskan terutama pada bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dalam terang filsafat. Tahun 1836, Søren Kierkegaard itu pernah menulis dalam sebuah karyanya berjudul Journals, dan tulisan itu saya kutip berikut ini. Kata Kierkegaard, "Apa yang kurang padaku tampak jelas dalam pikiranku, yakni tentang apa yang harus aku lakukan. Masalahnya adalah bagaimana menemukan kebenaran yang adalah kebenaran bagi diriku, menemukan gagasan yang padanya aku sandarkan hidup dan matiku." Kierkegaard di sini menegaskan seluruh problem atau perkara filosofis atau perkara filsafat, yakni tentang usaha atau upaya manusia untuk menemukan kebenaran. Jadi sebetulnya seluruh problem filosofis itu adalah upaya atau usaha manusia untuk menemukan kebenaran. Sederhananya adalah bagaimana manusia berusaha untuk membedakan yang benar dari yang tidak benar atau dari yang salah, dan kemudian membangun atau mendasarkan hidup pada kebenaran itu. Dengan mengatakan demikian, sebetulnya kita langsung berhadapan dengan tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama berbunyi, mengapa menemukan kebenaran itu menjadi begitu penting bagi manusia dalam menjalani hidupnya? Pertanyaan kedua, lalu apa yang kita maksud dengan kebenaran? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana mendapatkan atau menemukan kebenaran itu? Nah, ketiga pertanyaan ini yang kemudian saya coba refleksikan dan kaji dalam video-video kali ini, dan kemudian video selanjutnya. Setiap video akan difokuskan hanya pada satu pertanyaan. Mari kita mulai dengan satu ungkapan atau ucapan Socrates yang termasyhur, yang akan diulang entah sampai generasi kapan. Kata Socrates, hidup yang tidak direfleksikan atau yang tidak diuji itu tidak layak untuk dihidupi. Kata kunci di sini adalah direfleksikan atau diuji. Socrates menggunakan kata unexamined life, artinya hidup yang tidak diuji. Sebagian orang dari kita memang menjalani hidup sehari-hari tanpa menguji atau mempertanyakannya. Sementara sebagian lain dari kita mencoba untuk menguji atau mempertanyakan secara kritis seluruh fenomena kehidupannya. Sebuah contoh sederhana dapat kita berikan di sini. Misalnya kita mendengar klaim atau pendapat atau ucapan dari tokoh agama, guru agama, atau siapapun juga yang mengatakannya entah di tempat pengajian, di tempat ibadah, atau di media sosial, bahwa wabah dan bencana itu adalah hukuman Allah, dan bahwa Allah itu mengirimkan bala tentaranya untuk menghukum manusia. Perhatikan bahwa kita yang berbagi atau yang sejalan atau yang setuju dengan pikiran tokoh atau guru agama atau dosen kita atau siapapun juga, kita yang setuju atau sepaham dengan mereka, kita cenderung menyetujui atau mengafirmasi atau mengamininya. Kita cenderung membenarkan klaim mereka tersebut. Nah, mengacu pada apa yang dikatakan oleh Socrates, sebenarnya kita berhadapan dengan dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus mempertanyakannya. Saya menyebut kelompok ini sebagai kelompok yang
dogmatis atau kelompok yang fatalistik. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang berusaha untuk memahaminya dengan mempertanyakannya, dengan mengujinya secara kurang lebih kritis. Mari kita mendalami hal ini dengan sebuah contoh. Misalnya kita mendengar klaim atau pendapat dari tokoh agama atau tokoh tertentu, entah itu di rumah ibadah atau dari media sosial, atau kita membacanya dari berita, dari koran yang mengatakan demikian, bahwa wabah dan bencana itu adalah hukuman Allah dan bahwa Allah sedang mengirimkan bala tentaranya untuk menghukum manusia. Coba sekarang kita hubungkan dengan dua kelompok orang tadi. Nah, terhadap mereka yang biasanya menjalani hidup tanpa harus mengujinya, menjalani hidup secara dogmatis dan fatalistik, terutama mereka yang kemudian sefaham atau sejalan dengan klaim atau pikiran tokoh agama atau tokoh-tokoh yang lainnya itu, maka orang-orang itu cenderung menyetujui atau mengafirmasi pandangan-pandangan semacam itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sikap semacam itu adalah tepat atau sikap yang paling tepat? Bukankah dengan mengamini apa yang diklaim oleh atau yang ditegaskan oleh guru atau tokoh agama, itu sebetulnya kita secara tidak langsung mengkategorikan manusia dalam dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, dan karena itu mereka harus dibinasakan dan dihukum oleh Allah. Dan yang kedua, kita menempatkan diri kita sebagai kelompok orang-orang yang menurut anggapan kita orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak berdosa, sehingga bisa lolos dari hukuman dan kekejaman Allah. Bukankah agama mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang, yang panjang sabar, yang murah hati dan tak terbatas kasih setianya. Nah, jika demikian sifat Allah, kenapa Dia harus menghukum manusia? Bukankah dengan mengasihi manusia dan mengampuni mereka itu jauh lebih baik daripada menghukumnya? Jika Allah itu betul Maha Kuasa, mengapa Dia tidak sanggup menghentikan wabah dan penyakit yang sedang melanda manusia? Pertanyaan ini sebetulnya menggugah kesadaran kita untuk cenderung mengkategorikan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu dalam masyarakat sebagai yang berdosa dan perlu dihukum oleh Allah. Menguji berbagai informasi yang kita baca atau yang kita dengar, itu menurut saya adalah bagian dari pilihan menjalani hidup. Jadi ini sekali lagi pilihan menjalani hidup. Ada dari kita yang memang memilih untuk menjalani hidup seperti tadi saya mengatakan secara dogmatis dan cenderung fatalistik. Kelompok ini melihat bahwa Tuhan sudah menggariskan segala sesuatu, manusia tinggal menjalaninya saja, tidak perlu mempertanyakannya. Sementara sebagian lain dari kita yang mencoba memahaminya dan mengujinya secara rasional. Dalam hidup kita sering sekali kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, yang kalau kita tidak menjawabnya maka kita akan selalu terusik dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Terhadap kelompok yang selalu berusaha untuk menguji berbagai pandangan, pada akhirnya mereka berpendapat bahwa kalaupun kemudian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghadang itu diinspirasikan oleh agama, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar itu diinspirasikan oleh agama, pada akhirnya akal atau nalar itu, nalar mereka dalam hal ini tentu telah bekerja dengan keras, dengan maksimal untuk merekonsiliasi, memperdamaikan antara kutub kesewenang-wenangan Allah dan kutub kemasuk akalan Allah. Jadi keyakinan atau kepercayaan pada Tuhan itu sesuatu yang dapat dijelaskan secara nalar, secara rasional di satu pihak, dan di pihak lain adalah kesewenang-wenangan Allah. Nah, upaya untuk terus menguji berbagai klaim, termasuk klaim tentang hukuman Allah tadi, sebetulnya adalah upaya merekonsiliasi, memperdamaikan antara dua kutub, antara kutub kesewenang-wenangan Allah dan kutub kemasuk akalan Allah. Kalaupun kemudian
masing-masing kita tetap bersikeras dengan pilihan kita masing-masing. Ada yang menjalani pilihan hidup secara teruji, secara rasional, dan ada yang secara dogmatis, secara tidak teruji. Dan keduanya ini adalah sebuah pilihan. Nah, masalahnya adalah keberadaan atau eksistensi kita justru sedang dipertaruhkan, dalam arti bahwa kalau kita memilih atau tidak memilih, itu eksistensi kita dipertaruhkan. Maksudnya apa? Nah, saya ingin merujuk ke sebuah pernyataan kurang lebih 400 tahun yang lalu yang pernah dikatakan oleh Descartes. Saya mengutip, saya ragu dan keraguan itu mendorong saya berpikir, dan dengan berpikir maka saya ada. Filsafat dalam hal ini menawarkan pilihan untuk menjalani hidup secara rasional, secara serius, yakni dengan berusaha untuk selalu memuji dan merefleksikannya. Bandingkan dengan teman-teman kelompok tertentu yang tidak mau menempatkan berbagai klaim atau pandangannya di bawah ujian rasional dari nalar. Perhatikan bahwa filsafat sebetulnya tidak menjanjikan apa-apa yang lain selain sebuah kebenaran. Jadi dalam perspektif itu, tujuan akhir dari filsafat, dari hidup dalam terang filosofis adalah upaya untuk menemukan kebenaran. Dan ini yang ingin saya simpulkan, bahwa sesubjek apapun kebenaran itu, pada akhirnya dialah yang menerangi kegelapan jiwa dan menghalau kekaburan akal. Hanya padanya lah, atau hanya pada kebenaran itulah kita mendapatkan atau mendasarkan pilihan hidup kita. Nah, itu yang menjadi perkara filosofis. Jadi kita boleh memilih untuk tetap menjalankan hidup secara dogmatis atau memilih menjalankan hidup secara filosofis. Pilihan itu menentukan kualitas hidup dan eksistensi kita. Dan kalau kita yang menjalani hidup secara filosofis, rasional, maka kita senantiasa berusaha untuk menemukan kebenaran. Dan di atas kebenaran yang kita temukan itu, sesubjektif apapun juga, itulah kebenaran yang kita temukan, yang di atasnya kita mendasarkan atau membangun seluruh hidup kita. Nah, setiap kita selalu dihadapkan pada dua pilihan itu, atau di satu pihak menjalani hidup secara filosofis dalam arti selalu mencoba untuk merefleksikannya, selalu mencoba untuk setiap pengalaman itu diuji dan selalu berada di bawah pengawasan nalar atau akal, atau di pihak lain adalah menjalani hidup secara dogmatis dan fatalistik. Nah, celakanya pilihan itu menentukan kualitas kedirian dan kualitas eksistensi kita sebagai manusia. Ini adalah bagian pertama dari jawaban terhadap pertanyaan yang saya ajukan tadi, yakni tentang mengapa menemukan kebenaran itu menjadi begitu penting dalam hidup manusia, dan filsafat mencoba memberikan kemungkinan jawaban itu. Terima kasih.